Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin. Amma ba'du. Sallallahu alaihi wa kitab kifayatul atqiyan nafa'ana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana wa aghfir khati'atina bi wasilatina ilayh. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sin kecil diletakkan bis ya. Mil lam lidahnya naik ditahan karena bertasdid, ditahan satu huruf millah ya, tapi tidak lama-lama karena lam bukan huruf dengung. Millah, lahnya panjang, baris berdiri menanjakan panjang. Millahirrahmanirrahim, ro ditekan, tahan, hirro ada ro bertasdid, jadi lam ro itu satu letak, arro la arro. Bismillahirrahmanirrahim sama nirrahim. Hi, usahakan suara hi ya, tidak he, tidak he, tapi hi. Kalau dibaca he imalah, dibaca he taklil, baca hi kasroh. Nah itu ya, him mim mati dirapatkan. Alhamdu al alif lam jangan mantul, jangan baca al tapi al dilepas. Al ha ha suara kecekik, ha kecil, ha. Nah, atau suara pedesnya itu. Ham mim dirapatkan, mim mati dirapatkan. Alhamdu monyong pendek ya, monyongnya pendek gimana? Hamdu. Lillah, lil ada lam bertasdid, lillah ditahan, lillahi hi-nya pendek. Rob ada ba bertasdid rapatkan, tahan satu ketukan. Rob bil ada lam mati, alif lam jangan nyemantul. Robbil jangan, robbil
Ain ditelan, dibuka giginya. Rabbil ya. Jangan rabbil alamin, pakai a. Ain agak dalam, ditelan. Ya. Jadi kalau hamzah a seakan-akan dimutahkan a. Tapi kalau ain ditelan a gitu. Alamin. Ada nun mati, bibir dibuka. Ar-Rahmanir Rahim. Rapatkan. Maliki Yaumiddin. Maknya kita baca panjang. Walaupun ada ulama yang mempendekkan dibaca, ya. Kalau ada misalkan Maliki Yaumiddin, biarin. Karena ada ulama, ya, seperti Imam Abu Ammar yang lain itu dibaca pendek. Maknya Maliki Yaumiddin. Ya. Kurang dibaca panjang. Dua harakat. Jadi jangan ragu kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lanjut makmum. Ya, waduh, itu salah imam ya. Yang salah orang berarti ya. Sebab jarang dibejakan, jarang dibilangin kayak gitu. Ya, kalau dibilangin mah tahu. Ya. Maliki Yau, ya. Yau ada waw mati sebelumnya fathah, suara u, yau. Nah, ya memunyungkan. Yau, jangan yau. Ya. Jangan suara o tapi suara u, yau. Mimnya rapatkan, middin. Ada ya, terus ada huruf yang dimatikan. Ada nun mati, bibir dibuka. Iyyaka ini wajib ditekan. Iya, ya. Iya, ini kalau nggak ditasdidkan bagi yang tahu bahaya, ya harus ditasdid. Iya panjang, kana ainnya ditelan, budu pendek, budu monyongnya, budu. Wa iya, wawunya bedakan huruf dengan domah dengan wawu walaupun sama monyong. Iyyaka na'budu wa iya. Jangan satu paket. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi lamun orang tuli ini seakan-akan satu huruf gitu ya. Iyyaka na'budu. Budu padahal 3 huruf. Ba, dal, waw. Budu wa. Nah, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka wa iya panjang ya-nya iya kanas sin diletakkan berapa sa'in nun mati bibir dibuka di ha besar dari tenggorokan merambat ke dada jangan dibaca ya tapi di ya di ihdinas sa nun kepada so tahan langsung ihdinas jadi nak dulu baru sod jangan langsung nyamber ihdinas jadi bahkan ke bawah ihdinos nah ke bawah sod jangan utuhkan nun ihdinas nah ya tahan ihdinas sirat ujung lidah seperempat ujung ya kalau ke tengah itu bisa jadi sin besar dinas nah itu bahaya ya lebih baik dibaca sin kecil ihdinas sirat lebih baik ke depan ya sirat ihdinas siratal jangan mantul jangan tol tapi tol monyong sin kembalikan mustaqim ti ceklukan bedakan dengan kaf kalau kaf di luar kaf di dalam kim itu kaf ti tuh bedana ya kayak hamzah dengan ain taqim memang siratal ladzi lam eza katakan ujung lidah sama gigi zi ngajebeng jenteng ompong oke siratal ladzina nun mati dibuka ain ditelan ada mim amta alaihim
dibaca i, ya mati sebelumnya fathah dibaca suara i, alai gitunya, jangan alai, alaihim. Wa siap-siap punyong, wala ada wala wo ya, jangan walod, lam ke bawah dot jadi walo. Betulkan hurufnya, wala jadi wala, wala wo ada tasdid wajib ditekan dan wajib ditekan juga panjang, wala wo. Nah ini wajib tekanannya ya. Adapun panjang kalau kita tidak mampu panjang nggak jadi masalah ya. Tapi kalau tidak pakai tasdid itu bermasalah ya. Walawwal. Nah, wajib ditekan. Karena ini lipatan huruf, namanya bina mudhoaf. Ya. Wal. Nah, jelaskan. Lin ghairil maghdubi alaihim walawwallin. Jadi nunnya dibuka. Mudah-mudahan Allah berikan ya kemudahan untuk belajar Al-Qur'an. Karena Quran ini tidak dibatas umur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami muliakan. Sungguh kami mudahkan. Walaqad ada lam ibtida, ada qadnya. Sungguh benar kami mudahkan. Cuma malesna eta orang tanya. Malesna eta. Ya, mudah-mudahan emang sifat malas itu sifat kita, Pak, ya, nggak bisa dihindar. Tapi arahkan malasnya. Jadi kalau malas terus mah itu kumahnya. Nah, jadi ada waktu malas, ada waktu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wal makna jeung ari makna. Adapun maknanya anatiba'a syahsi hawahu. Sesungguhnya mengikutinya seseorang kepada hawa nafsunya huwa itu itiba rasul sururi, itu pangkal daripada keburukan-keburukan, wal qabaihi dan kejelekan-kejelekan, wal mahaliki dan kehancuran-hancuran. Wadzalika dan karena itu liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafama, sesungguhnya paling aku takutkan, paling takut dari perkara, akhafu yang aku takut, ala ummati atas umatku, ittiba'ul hawa, itu mengikuti hawa nafsu, wa tulul amali dan panjang angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna, jadi makna keseluruhan sifat takwa ya, semakna semua kebaikan-kebaikan ya, sesungguhnya makna itu semua ittiba'u syahsi hawahu huwa ra'sus surur, seseorang mengikuti hawa nafsunya ya, itu adalah pangkal dari semua keburukan. Begitu kita berbuat sesuatu, hati tidak nyaman, hati tidak nyaman, ketahui itu berarti pekerjaan ada hawa nafsunya ya, mengandung keburukan ya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu merasakan tenang, ketahui berarti berbuatnya kita pada sesuatu tersebut ya, bukan karena nafsu, bukan karena nafsu ya. Ini walaupun sudah lama, maka keburukanmu akan terungkap ya. Keburukan ini akan terungkap karena keburukan ini bagaikan bangkai ya, bangkai ditutup tetap aja akan tercium lama-lama tuh, Masya Allah. Jadi hawa nafsu itu untuk apa? Memang untuk menguji seseorang. Allah ciptakannya ya, Allah ciptakan badan kita sempurna di mana di alam rahim. Untuk menguji, untuk mengetahui bahwa dia orang baik atau tidak, maka di situ Allah kasih hawa nafsu. Hawa nafsu ini untuk siapa? Hawa nafsu ini sebenarnya permainan setan. Mainannya itu doang. Mainnya itu. Maka apabila dia lulus daripada godaan hawa nafsu yang dipermainkan setan, ya,
ketahui dia akan lulus. Akan aman, akan tenang hatinya. Sebaliknya, apabila dia tidak lulus ya dengan hawa nafsu yang dimainkan oleh setan, maka dia akan terancam, akan hina, akan merasakan malu, bahkan malunya luar biasa. Malunya bukan biasa, luar biasa. Ada seseorang dikisahkan, ini untuk cinta rasa malu nih. Di akhirat, maka begitu dipanggil seseorang, wahai hamba, maju kamu. Dan hamba ini membawa amalan bergunung-gunung, Pak. Banyak banget amalan, sampai bergunung-gunung. Takjub dan kagum, masya Allah, ya amalan luar biasa. Tapi setelah dipanggil itu, Allah manggil lagi kepada makhluk, wahai sekalian manusia, siapa yang akan mengambil pahala orang ini? Ternyata pada ngambil. Mungkin dia nggak sempat minta maaf, katanya, nggak sempat minta maaf. Mungkin nggak sempat membayar, ahli waris tidak tahu. Masya Allah. Akhirnya pahala yang bergunung-gunung habis, orang pada ngambil. Waduh, ya gimana rasa malunya? Di dunia kelihatan orang baik, masya Allah, ternyata dia bukan orang baik di akhirat. Malunya Pak, gimana? Bukan sekadar merah, tapi berjatuhan ya daging yang ada di muka. Masya Allah. Kenapa? Ya mungkin ya beramal atau berbuat sesuatu diingin selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, gitu. Ya. Jadi inti semua ketakwaan ya adalah bagaimana mengarahkan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, apapun bentuknya, Pak. Karena ibadah kalau diiringi dengan hawa nafsu nggak jadi, sebab permainan setan masalahnya. Karena hawa nafsu adalah pergi main setan, ulang-kali dari situ. Ya, masya Allah. Muncullah maka pangkal demi keburukan, wal qabaih, ya, kejelekan-kejelekan pun akan nampak. Wal mahalik, dan kehancuran orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Maka pertama nama dia akan tercoreng, yang kedua tunggu kehancuran. Kita nggak usah iri. Usia ini biarin aja, entar juga ada dari hasil kerjanya itu, dari hasil kerja. Wal mahalik, kehancuran, ya, kehancuran. Wa dzalika li qoulihi alaihi salatu wassalam, dan karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwafa ma akhafu, kata Nabi, yang aku paling takutkan ya atas umatku adalah dia itu ngikutin hawa nafsu. Sedangkan setan itu bermainkannya hawa nafsu. Setan itu musuh yang nyata. Musuh itu bukan diikutin tapi dilawan. Tanya, musuh itu dilawan. Kalau ngikutin musuh ya kalah, jadinya kalah. Ini paling ditakut oleh Nabi. Ya, seseorang ini, umat ini ngikutin hawa nafsu, ibadah karena nafsu. Kalau ibadah diiringi Pak, misalkan sholat duha diiringi dengan hawa nafsu, maka ingin dibilang ini, ingin dibilang itu. Ya, sholat apabila diiringi dengan hawa nafsu, pengen dibilang ini, dibilang itu. Imam merdu suaranya diiringi hawa nafsu, pengen dibilang ini, dibilang itu, gitu kan? Ya, kalau diiringi dengan hawa nafsu itu emang gitu. Ya, akhirnya dia gagal. Jadi gagal. Tuh. Maka muncul benar-benar kehancuran. Salatnya tidak benar, maka ya semua amal pun akan tidak benar. Karena di akhirat, jadi Allah tidak akan memeriksa ilmu, tidak akan memeriksa amal, tidak. Tapi yang pertama kali akan diperiksa adalah salat. Nah, jadi salat ini sudah jadi ukuran semua amal. Salat ini sudah jadi ukuran amal. Jadi bagaikan kita ngaliwatnya, orang sok ngaliwat ya.
Jadi ngebulbuk udah ditutup, dikeringin airnya, kering ditutup, udah ada 5 menit, diambil 1 sendok atau 1-2. Kalau di tangan ini mateng, maka semua yang di kasroh itu mateng. Ya. Kalau yang di tangan ini, yang di sendok ini belum mateng, maka semua dianggap belum mateng. Sayur asem, ya, terlalu asam atau terlalu asin? Ya wajar kalau sayur asem juga nya. Keaseman ya wajar, sayur asem juga. Begitu nyicipin 1 sendok, oh ini kurang uyah, kurang garam. Tuh, maka di sendok kurang garam, semua yang di periuk itu pasti dianggap kurang garam semua. Nah gitu. Nah sholat juga begitu. Tuhnya, masya Allah. Maka tasawuf ini salah satu untuk belajar, ya, belajar menahan hawa nafsu, Pak. Ya. Jadi amalan ibadah apabila diiringi dengan hawa nafsu, gagal ibadahnya. Gagal. Apapun amal kebaikan diiringi dengan hawa nafsu, itu dijadikan gagal, kehancuran. Kan? Hancuran. Kalau sudah ngikutin hawa nafsu, maka watulu amal. Ini yang ambilkan panjang angan-angan, seakan-akan hidup masuk. Ya, tidak akan, seakan-akan kita akan hidup terus, tidak akan mati. Sabodo amat. Bahkan kalau panjang angan-angan itu sudah menunda-nunda kebaikan. Cina isukan masih ayah, isukan besok masih ada. Awalam yazal fi ghaflatin hatta danat minul ajal. Setiap saat seperti itu sampai ajal mendekat sama dia. Nya orang lamun teu ngaca, Pak, moal katempo kolotna, moal asana teh ngora jeung ngora. Nya padahal mah huntung geus eueuh. Nya makan jengkol geus teu teurak. Nya halna teh empuk-empuk we nu dikukus. Nya tuh menandakan. Ya, tuh amal-amal. Jadi panjang angan-angan yang tidak mungkin kita kerjakan. Angan-angan itu lebih panjang daripada umur seseorang. Jadi Nabi pernah ngegambar, Pak. Ya. Nabi pernah bikin gambar. Ya, segi opat, ret. Terus di pinggirnya digaris-garis, tes, semua pinggir-pinggir digaris-garis. Setelah itu dari gambar segi 4 tadi ada garis panjang melewati garis 4. Sas. Sahabat bingung. Ih naon artina cenah ieu. Ye cek Nabi teh ieu nu segi 4 lingkaran 4 ini namanya ajal. Dia tidak akan lepas daripada ajal. Kemana saja, ya, sebab sudah dilingkar, dikurung oleh ajalnya. Mau kanan, mau kiri silahkan. Mau ke atas, kamu sudah dikurung oleh ajal. Terus yang pinggir ini apa? Garis-garis pinggir, kanan kiri. Ini ujian-ujian di dunia. Ujian ini beres, datang ujian kedua. Ujian kedua beres, terus dunia ini memang ujian. Terus ini yang jalur melewati garis apa? Inilah angan-angan. Angan-angan itu melewati batas. Ya. Cita-cita jelema tuh ya, cita-cita silahkan, tapi jangan sampai jauh angan-angan. Cita-cita harus, ya, orang bercita-cita itu akan semangat, ya, akan semangat. Tapi kalau angan-angan itu yang tidak mungkin terjadi. Seandainya aing lamun boga gunung emasnya arek nyun arek kawin aing malam pertama di bulan. Ya, ayo gitu. Keayaan ngangon bebek main di depannya telur bebek, ngabayangkan mobil Pajero, ngagul ke puncak, ngabayangkan ngerem terus, kejejuk pecah, baru sadar, aduh, telur pecah, ngabayangkan ngerem teh gitunya, di depan telur bebek, kayak gitu, masya Allah. Akhirnya berusaha dengan angan-angan tersebut, berusaha supaya terwujud. Namun apa daya, umur sudah terbatas. Ya, cita-cita boleh, Pak, tapi angan-angan jangan. Ya, cita-cita enggak apa-apa. Maka kalau sudah panjang angan-angan, Pak, maka dia akan menunda-nunda kebaikan. Nanti bisa jadi ini dulu.
ya, angan-angan berbuat sesuatu yang tidak ada nilai, berbuat sesuatu yang tidak ada nilai. Jadi angan-angan itu bagaikan layangan putus dari benang, melayang kemana gitu. Ketemu ini jalur nyambung, ketemu ini, bikin angan-angan lagi ke ini. Ketemu ono, nyambung lagi bicara, bikin rencana lagi seperti itu. Hayo terus, penuh dengan rencana, ya, penuh dengan rencana. Nah di sini, ya, dibedakan dengan niat. Kalau niat itu beda, niat itu beda. Ya, kalau niat itu ada nilai, niat itu ada nilai. Tayang kisah yang tadi, begitu dia merasakan hairan, kebingungan, ini pahala sudah habis, gimana? Maka dipanggil lagi Allah, ayo, apa yang kamu ingat? Ya hamba, ya kata Allah, wahai fulan, aku akan berikan simpanan kamu yang dulu pernah disimpan di dunia, ya, sekarang aku akan kasihkan. Faqala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa itu simpanan saya? Dulu kamu di dunia pernah ada niat, niat kebaikan, niat kebaikan, Pak, niat kebaikan, Masya Allah. Maka dengan niat tersebut aku lipatkan sampai 70 kali lipat. Aku naikkan derajat kamu setinggi derajat-derajat, ya. Karena kamu punya niat. Dengan niat kebaikan tersebut, seseorang, ya, bisa derajat yang tinggi. Jadi pantas niatul mu'min khairun min amalih. Niat seseorang itu lebih baik daripada mengerjakannya. Kenapa? Kalau kita sholat duha, berbuat sholat duha, itu dalam sholat itu ada ingin ini, ada ingin itu. Tapi kalau kita niat, itu tidak ada yang bisa merubah, ya. Tuh. Kalau amal itu banyak embel-embel biasanya, ngobah, ya. Arek sodakoh ya, ceritana arek kami toha. Wah, ibu gak duit ya, bersubur ya, gak duit ya 500.000, 5 juta. Rek ngasih mitoha 500.000, niat nama truk kayak suka ditunda deh, ya ditunda. Ya orang mampir heula can meuli rokok ya, aduh aya kene 400 teh meureun belikan rokok 100.000 tinggal 400. Terus aduh haus urang teh nya meuli es tinggal 3,5 ta duit anu tadina gope ka mitoha teh, ya. Lila beli buah we 1 kilo. Ujung-ujungna kami toha bawa buah 1 kilo. Kalau amal itu banyak perubahan, banyak godaan, tapi niat mulai nu bisa ngogoda, Pak. Niat urang ya. Tuh. Dari situlah niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada mengerjakannya, daripada amalnya. Nah, seseorang begitu di akhirat Allah tunjukkan, karena kamu di dunia pernah niat 1 kali kebaikan, hari ini aku akan tampakkan. Masya Allahnya, tuh niat berbuat baik ya Pak. Arahkan hawa nafsu, ya. Karena niat itu, ya, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Orang lain tidak tahu niat kita, hanya tahu amal kita. Adapun niat kita, orang lain tidak akan tahu. Yang tahu adalah amal daripada kita, kerjaan kita, ya. Walaupun ada kata amal itu sesuai dengan niat, ya. Amal itu sesuai dengan, tapi niat itu tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, ya. Fa'amati baul hawa fasudda anil haq. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka, ya, kebaikan-kebaikan akan tertutup. Kenapa? Karena untuk menutupi kesalahan, ngikutin hawa nafsu akhirnya berbuat keburukan. Kenapa bisa berbuat buruk? Karena hawa nafsunya dilepas. Akhirnya kebaikan akan tertutup dengan keburukan-keburukan. Maka berusaha juga untuk menutupi keburukan. Akhirnya buruk semua. Ya,
ditutupi semua keburukan, sampai berapa lapis keburukan ditutup, ya. Tah, lama-lama mahalik terungkaplah, muncullah kehancuran. Masya Allah. Maka suka dipesan, berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah, karena kebaikan, sedikit pun kebaikan, perbuatan kebaikan akan dirasakan manisnya oleh generasi kita. Hindarilah kejahatan atau keburukan, karena keburukan dan kejahatan sekecil apapun akan dirasakan pahitnya oleh generasi kita. Mungkin kita tidak mengalami, ya, tidak, sudah lain masa sama dia, tapi generasi kita sedang mengalami gara-gara keburukan seseorang, keburukan kita, ya. Masya Allah. Jadi kalau orang ikutin hawa nafsu, maka kebaikan akan itu tertutup, Pak, tersendat, maka keburukan yang muncul. Dah, ya. Kalau sudah sering-sering menutup daripada kebaikan, ya, maka apa yang terbuka adalah keburukan. Bahwa itu adalah buruk, maka orang pun akan berusaha supaya keburukannya tidak terlihat. Maka semua, ya, bikin rencana supaya keburukan tidak terungkap. Maka akhirnya nggak bohong, kabeh jadi buruk semua. Masya Allah. Wa amatul amali bayansil akhirah, ya, bayunsil akhirata. Adapun panjang angan-angan itu adalah melupakan akhirat. Masya Allah, kita ini punya kampung kita ini, maka walad darul akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada darul akhirah, darnya dar teh komplit, ya, aya imah, aya lapangan segala macam, tetek bengek, ya, kos istana, ya, kos lapangan nana atau komplit, itu namanya dar. Jadi akhirat itu bagaikan gitu. Beda dengan baitun imah, rumah, ya, kos-kosan ge bisa disebut baitun sakamar, rumah gitu. Dek aya halamanna, ya. Aya darut luas. Jadi akhirat itu, ya, kalau orang panjang angan-angan, maka akan lupa pulang kampung seseorang, akan lupa pulang kampung, ya. Sehebat apapun, sepanjang apapun umur kita, tetap, ya, minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan, terus akan dikembalikan lagi kepada tanah. Harus ingat, ya, harus ingat. Panjang angan-angan, engke iya buat cucu, iya, engke buat cucu lagi, ini buat cucu kedua, ini buat cucu keempat, kawin ge encan. Atau kawin ge hayu terus berusaha. Lillah akhirat, pertama qobliyah ba'diyah ditinggalkan. Ya. Pertama, ya, gara-gara panjang angan-angan. Ya, salat sunat dia tinggalkan. Sudah biasa dia melalaikan sunnah. Sudah tidak merasa juga dosa. Lama-lama wajib masbuk. Lama-lama wajib masbuk. Terus masbuk akhirnya melalaikan. Lama-lama meninggalkan. Gitu. Tuhnya. Saya sama, saya juga ibadah, kerja. Gitu. Alasannya gitu wae. Pasti di mana-mana. Saya itu gawe cenah ibadah lain salat. Mohon gitunya. Itu salah. Namun pangkal itu semua untuk menunjang sholat sebenarnya, ya. Wa amatu akhirah, maka di akhirat engke, ya, ada satu kelompok buta semua di akhirat. Cek dalam Al-Qur'an. Qala lima hasyartani amma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, satu kelompok bararuta ieu. Padahal kami di dunia melek kayak terang. Nah, apa kata Allah? Ya, waktu di dunia kamu melek, tapi begitu ada, ya, perintah-perintah aku, ayat-ayatku, perintah ini, perintah itu, pura-pura kamu nggak lihat. Nah, ada sholat pura-pura nggak dengar, ada sholat pura-pura nggak tahu, padahal itu hukum sholat. Itu sholat berjamaah, itu puasa, itu ini, itu zakat, kamu pura-pura nggak tahu. Maka hari ini, ya, hari dibalikannya, maka sekarang kamu buta yang
asli. Nya, kan satu kelompok hidup buta, Pak. Jadi kebaikan pura-pura enggak tahu. Ulah we pokoknya mah. Ya. Pura-pura enggak tahu kebaikan. Di akhirat. Rawahu al-Baihaqi fi Syubul Iman. Ieu Baihaqi-nya. Ini Baisuni euy mah. Oh beda seeutiknya. Asugan Baisuni geus kubira ya. Baihaqi sebenarnya. Rawahu al-Baihaqi fi Syubul Iman. Ya. Wa kama anna syahawati mamzuzatun bilahmil adami. Ketahuilah, seakan-akan syahwat itu tercampur dengan darah manusia, darah anak Adam, sudah mendarah daging, wadami, ya. Jadi syahwat itu sudah mendarah daging, padahal dulu terpisah, diciptakan anak, ya. Untuk padahal nafsu itu untuk mengetahui ini orang baik orang tidak. Dipisahkan hawa nafsu dari seseorang, tapi karena sering-sering, ya, hawa nafsu sering digunakan, maka hawa nafsu sudah jadi mendarah daging. Maka setan dari situlah datang, ngalir, bahwa setan ngagoda melalui darahnya, melalui aliran darah datang ke tangan maksiat, darah tangan naik ke kuping maksiat, ke mata maksiat, semua, ya. Semua darah mengalir, akhirnya maksiat semua. Datang ke otak, pikirnya maksiat. Datang ke mulut, bicaranya maksiat semua. Kenapa? Karena itu sudah mendarah daging. Ya, bisariyatin fil lahmihi wa dami wa muhitatun bil qalbi, bahkan sudah tercampur dengan hati. Ya. Kalau itu setan, kalau itu hawa nafsu sudah bercampur dengan hati, maka hati pun akan jadi keras. Kalau hati keras, Pak, sulit, itu lebih keras daripada batu. Itu batu sekeras apapun bisa dibor, bisa diukir, bahkan dengan air saja bisa cemplung. Tapi hati kalau sudah keras, Pak, ya, sulit. Sulit. Apa sih tanda hati keras itu? Yaitu suka bertolak belakang dengan kebaikan, menolak kebaikan. Ya, itu salah satu dari tanda hati keras. Wa min qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan, yajri berjalan, min ibni adam, daripada turunan Adam, majrad dami, ya, seperti berjalannya darah, atau di tempat berjalannya darah. Mangga mau isim zaman, ya, atau isim makan, ya, mangga. Di tempatnya berjalannya darah, atau seperti berjalannya darah. Itu setan tuh, ya, setan. Masya Allah, ya. Pantasnya orang yang mulia itu yang bisa menahan hawa nafsunya. Para sahabat-sahabat Nabi-nya, Masya Allah, mereka sampai dikabarkan surga oleh Nabi-nya, yang 10 orang khususnya masih di dunia tapi sudah dikabarkan surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat. Kenapa? Beliau ini bisa menahan hawa nafsunya. Karena dengan hawa nafsu nilai akhirat tidak akan terlihat. Mual, Pak. Tapi singkirkan hawa nafsu sedikit, maka nilai akhirat akan kelihatan. Kenapa? Masjid begitu gede enggak kelihatan. Ya, perasaan ke masjid biasa-biasa aja. Ya, kok masjid enggak ada gitu. Biasa-biasa, rasa sifat gimana dalam sholat biasa. Ya, masih bagus. Bagus. Menganggap, ya, kebaikan itu biasa, gitu ya. Bahkan masih tidak terlihat. Ya, masih bahkan tidak terlihat. Majlis salim tidak kelihatan. Bahkan tidak terdengar. Speaker ada 12. Itu ada ini, eta mangis. Kumaha nyao cenah ieu. Gitu. Dah. Kasepnya santriwa yang pura. Tuh, Masya Allah, ya, itulah karena hawa nafsu itu menutup daripada
kebaikan. Tidak kelihatan gunung segitu gede, gunung Salak nggak kelihatan. Kenapa? Mungkin terlalu dekat merenan, jadi nggak kelihatan indah. Ya, tapi indahnya gunung memang dari jauh. Indahnya gunung bisa terlihat apabila ya mata kita tidak katarak, tidak rabun. Ya, rabun itulah hawa nafsu ibaratnya, yang bisa menutupi pandangan besarnya gunung. Ya, akhirat itu kenapa enggak ada gairah untuk akhirat? Padahal akhirat luar biasa. Janji akhirat, masya Allah, semua akan kembali ke sana. Tapi masalah di sana tidak kelihatan sedikit pun. Kenapa? Karena di depannya ada hawa nafsu. Ya, ada hawa nafsu. Keinginan selalu diikutin di luar. Ya, keinginan yang tidak ada nilai selalu diikutin. Maka lama-lama akhirat tidak kelihatan. Yang begitu gede, ya, gunung Salak begitu gede tidak terlihat. Yang terlihat adalah kataraknya. Ya, apabila dia memaksakan diri melihat, maka bukan tambah baik tapi tambah buruk. Begitu diceritakan kebaikan-kebaikan, tambah semakin kesinggung. Emang ngaji teh nyinggung saya, wah eta cenah kumaha? Ieu mah lain nyinggung, emang ngaji kitu mah ya merasa kesinggung eta mah sanunita, hah? Kebenaran gitu mah. Lain ieu salah teh salah Quran atau salah mana? Oh gitu aing mau ngaji deui ujung-ujung. Nah, justru sepertinya kalau kita sering minum yang manis-manis itu kurang bagus. Ya, sering minum pahit-pahit, walaupun pahit akan sehat besoknya. Ngaji itu gitu. Kalau ngaji itu cari yang menyinggung diri. Wah, ini obat yuk. Aing kasinggung. Oh, berarti saya yuk penyakitan. Kalau minum obat berarti pahit, berarti kita memang kurang sehat. Ya, minum pahit-pahit seperti begini kesinggung. Itu udah pahit-pahit, itu obat. Oh, berarti saya itu nggak boleh kayak gitu nya. Atuh ulah. Orang malah ngomongkannya. Tuh mulai itu wae. Ini sering nyalain ngomonginnya ente di depan ente ya cenah. Puasa lagi nih. Ngomongkeun deui geus dosa deui. Nya. Kayak gitu nya. Masyaallah. Kayak gitu. Jadi memang betul hawa nafsu ini adalah musuh. Tapi bukan untuk dibunuh. Ingat, hawa nafsu itu musuh tapi bukan untuk dibunuh, untuk ditahan, untuk dilawan, ya. Karena dengan hawa nafsu, ya, dirinya sendiri akan buruk, dirinya sendiri akan hancur. Jadi kehancuran, kehormatan siapapun itu karena ada hawa nafsunya, ya. Kehormatannya bisa jadi hilang, ya. Sampai begini dan begitu, satu keluarga merasakan rasa malu. Bahkan RT-nya dibaca, RT si Anu tuh, cenah-cenah RT-nya juga ke bawah gara-gara ngikutin hawa nafsunya. Itu. Jadi bukan dia doang sebenarnya yang ke bawah, kabeh. Gara-gara satu orang ngikutin hawa nafsu, semua kena. Itu mahalik disebutnya kayak kehancuran. Tuh. Ya kenapa? Karena di situ ada nafsunya. Ya, ada nafsunya. Jadi kalau berbicara Allah memang ya orang yang sering tampil mungkin itu lebih banyak ujianana. Aina lo ngaji, kumaha aing malah nafsu ya, malah yang didenge lalaunan we, atuh lain deui eta mah. Bisi ria cenah kalau saya ngaji pakai speaker cenah gitu nya. Ulah. Tarku amalnya meninggalkan sesuatu karena takut diriakan itu ria namanya ria. Beramal kepada sesuatu untuk sesuatu itu ria juga. Meninggalkannya juga ria juga. Kunaon sia teu salat berjamaah aing bisi disebut getol cenah ria cenah gitu nya. Tah eta ria enggak? Takut dibilang ria itu jangan gitu ya. Saya mau salat berjamaah supaya disebut eta ria juga gitu ya. Enggak saya gitu. Enggak usah jauh-jauh contoh. Jam 6 pagi ditelepon. Tring. Ada telepon, anak mengangkat. No, ada bapak, ada lagi sholat. Jam genep sholat, lagi sholat subuh kesiangan. Kedengaran tuh. Jadi anaknya yang ngangkat, bapaknya ngambek. Aduh, iya budak. Kuna dibejakeun sia, aing sholat jam genep. Era merenya. Pas 7:30.
besoknya tengah 8, tring lagi sholat duha. Halo, ada bapak, ada lagi sholat duha, nah, rasanya beda. Nah, ini ada perbedaan. Eta tadu kitu tah, nya ikhlas teh gitu. Arek jam genep ditelepon, sarwa we jam tengah 8 lagi duhanya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.